Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengangkat pembahasan dengan tema sejarah hadis pada periode Rasulullah dan sahabatnya. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan pertama, yakni hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan masa-masa yang lainnya, di mana pada masa ini umat Islam dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku sumber hadis. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan juga mengutus Nabi Muhammad sebagai utusannya adalah sebuah paket yang tidak bisa dipisahkan. Dan segala sesuatu yang berasal dari Muhammad itu adalah wahyu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan utusannya ini dalam Quran surah An-Najm ayat 3-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yuntiqu 'anil hawa, yang artinya dan ucapannya itu bukanlah menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, yang artinya ucapannya itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, dari kedudukan Nabi ini secara otomatis membuat segala perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi itu menjadi referensi bagi para sahabatnya. Nah, tentunya pada masa ini para sahabat beliau tidak menyia-nyiakannya. Dengan proaktif mereka menanyakan sesuatu yang belum mereka ketahui, baik itu tentang dunia maupun tentang akhirat. Kemudian masa ini dikenal dengan masa Aish al-Wahyi wa al-Takwin, yaitu masa wahyu dan pembentukan, di mana pada masa ini Rasulullah masih menerima wahyu dan sebagian besar hadis dari Nabi itu berasal darinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara Nabi Muhammad menyampaikan hadis-hadisnya? Nah, ada 5 cara yang ditempuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan hadisnya. Yang pertama, melalui majelis al-ilm. Nah, dalam majelis ini para sahabat Nabi berkumpul untuk menerima hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, melalui peristiwa-peristiwa tertentu, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis kepada sahabat-sahabatnya yang tertentu. Kenapa sahabat-sahabat tertentu? Karena pada waktu itu hanya beberapa sahabat yang hadir untuk menerima hadis itu. Nah, dari sahabat itulah kemudian merekalah yang menyampaikan kepada umat muslim lainnya. Yang ketiga itu tentang hal yang sensitif itu, dalam kurung seperti halnya tentang keluarga, tentang suami istri atau tentang biologis. Nah, hal-hal sensitif ini disampaikan kepada istri-istrinya, dan istri-istrinya lah yang menyampaikan kepada umat Islam yang lainnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadisnya melalui pidato atau musyawarah di tempat yang terbuka. Kemudian cara kelima yaitu melalui perbuatan yang disaksikan langsung oleh para sahabatnya, baik itu dalam hal muamalah ataupun ibadah. Kemudian pada masa ini sahabat-sahabat Nabi itu masih kurang yang pintar menulis atau yang bisa menulis. Jadi setiap hadis yang disampaikan dari Nabi itu langsung dihafalkan oleh sahabatnya. Jadi pada masa ini belum ada istilah pembukuan hadis. Kemudian next kita langsung menuju pembahasan kedua, yaitu hadis pada masa sahabat Rasulullah atau Khulafaur Rasyidin. Nah, sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, informasi yang berisi berita ilahi itu didapatkan melalui sahabatnya selaku periwayat pertama yang menyampaikan hadis kepada umat muslim. Nah, periwayatan hadis pada masa sahabat atau Khulafaur Rasyidin ini sejak tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah itu belum terlalu berkembang. Karena kenapa?
Di sisi lain, para sahabat atau Khulafaur Rasyidin masih terfokus dalam pengumpulan dan penyebaran Al-Quran. Nah, Khulafaur Rasyidin juga pada saat ini mengadakan pembatasan periwayatan, sehingga masa ini juga dikenal dengan masa pembatasan periwayatan. Nah, kehati-hatian dan pembatasan periwayatan yang dilakukan oleh para sahabat dikarenakan para sahabat itu khawatir akan terjadi kekeliruan, karena mereka menyadari bahwa hadis ini merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang harus dijaga dari kekeliruan. Olehnya itu, para sahabat dan Khulafaur Rasyidin mengadakannya namanya pembatasan periwayatan dan penerimaan hadis. Kemudian karena kita mengetahui bahwa pada masa ini terjadi yang namanya pembatasan periwayatan, tidak menutup kemungkinan dalam zaman ini tidak ada yang namanya hadis palsu. Nah, justru pada zaman ini, yakni tepatnya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, muncullah ya. Jadi dalam sejarah dan ulama menyepakati bahwa pada zaman ini muncul hadis palsu, tepatnya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang didasari dengan unsur politik. Next, kita beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Nah, pada masa ini wilayah Islam semakin luas dan berkembang, serta hadis-hadis yang ada itu sudah beredar di pelosok dunia. Namun pada masa ini, pada masa pasca sahabat ini, muncul kekeliruan yang disebabkan karena kehati-hatian dari tabi'in itu semakin melemah. Nah, adapun faktor-faktor kekeliruan para tabi'in itu, jadi yang pertama itu menyeleksi hadis, baik dari segi nilai hadis maupun dari periwayatan hadis. Yang kedua, hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang istiqoh. Yang ketiga itu menyeleksi atau menyaring kembali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang istiqoh. Yang keempat, mensyaratkan tidak ada syadz dalam satu hadis. Yang kelima yaitu menyeleksi atau meneliti hadis lagi dengan cara meneliti sanadnya. Jadi mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, baik dari si pembicara maupun dari si pendengar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.